Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di semester baru pada semester ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Mona Oktarina. Saya salah satu tim teaching pada patologi medis dasar untuk mata kuliah pada semester ini. Baiklah, pada patologi medis dasar ini nanti akan bertemu dengan saya dengan 3 pertemuan untuk patologi medis dasar ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang capaian pembelajaran pada mata kuliah patologi medis dasar ini dengan topik proses patologi pada sistem reproduksi. Pada capaian pembelajaran ini, teman-teman diharapkan untuk bisa mengetahui apa saja penyakit-penyakit ataupun patologi yang terjadi pada sistem reproduksi untuk bisa mengetahui mekanisme bagaimana terjadinya patologi-patologi tersebut. Nah, sebelum kita membahas patologi, pastinya kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus bereproduksi. Nah, dan yang pasti pada reproduksi ini teman-teman pasti sudah memahami secara paham karena sudah melewati mata kuliah anatomi, melewati mata kuliah fisiologi yang membahas tentang sistem reproduksi. Yang pastinya untuk bisa melakukan reproduksi ini, kita harus mempunyai sistem reproduksi yang secara fungsional dan juga secara anatomi itu dapat berfungsi dengan baik. Lalu kenapa sih kita harus bereproduksi? Pastinya untuk bisa melanjutkan keturunan kita agar populasi di dunia ini tidak mati ataupun dia tidak putus, kita harus melakukan reproduksi. Dan untuk melakukan reproduksi ini harus dilakukan oleh sistem reproduksi baik dari pria dan juga wanita, di mana kedua sistem reproduksi ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja tentang flashback ya sistem reproduksi pada pria. Di sini teman-teman sudah pasti tahu ada organ genitalia eksterna, ada organ genitalia interna. Di mana pada pria ini ada berbagai macam sistem reproduksi yang organ-organ reproduksinya ada testis, skrotum, vas deferens, epididymis, di mana dia mendekati dengan organ bladder dan juga ada rektum. Nah, dari organ-organ reproduksi ini, teman-teman harus mengetahui bahwa setiap fungsi organ reproduksi ini harus bekerja secara maksimal atau optimal dan juga secara fungsional agar dapat melakukan fungsinya. Ya. Nah, untuk organ reproduksi perempuan sudah pasti ya, masih ingat ya organ-organ apa saja yang harus ada dan secara fungsi harus berfungsi secara fungsional. Ada yang namanya vagina, ada yang namanya leher rahim, ada yang namanya indung telur, saluran telur, rongga rahim, di mana semua fungsi organ-organ ini harus secara fungsional berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kalau tidak berfungsi, kita akan mengetahui patologi apa yang terjadi ketika organ-organ reproduksi pada sistem reproduksi pria dan wanita ini tidak berfungsi. Nah, dan ingat, kalau kita melihat perbedaan sistem reproduksi pria dan perempuan, ada berbagai proses yang terjadi pada sistem reproduksi wanita yang tidak terjadi pada sistem reproduksi pria. Sekarang saya tanya, apakah laki-laki menstruasi? Pastinya tidak ya. Oleh karena itu pada wanita kita harus mengetahui betul proses yang terjadi menstruasi itu seperti apa. Kalau melihat gambar seperti ini, hormon apa yang harusnya tinggi, hormon apa yang harusnya rendah. Pada menstruasi hari keberapa yang seharusnya teman-teman mengalami yang namanya peluruhan dinding rahim. Jadi untuk wanita pada khususnya harus mengetahui proses ini yang pasti sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, selain menstruasi, apakah laki-laki hamil, melahirkan? Pastinya tidak ya. Ini yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Kita akan melewati fase yang namanya menstruasi, kehamilan, dan juga kelahiran. Di mana proses-proses ini terjadi secara luar biasa sekali pada tubuh seorang wanita. Oleh karena itu, pada sistem reproduksi wanita sering sekali terjadi berbagai patologi yang terjadi. Ini adalah beberapa patologi yang mungkin akan kita jelaskan dalam mata kuliah ini tentang patologi yang terjadi pada sistem reproduksi terutama pada wanita. Yang pertama ada gonore. Ini adalah kencing nanah. Disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya terjadi radang pada organ reproduksi pada wanita tersebut.
Ada lagi sifilis. Nah, di sini juga terjadi yang namanya infeksi bakteri, ya, di mana terjadi namanya bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual. Lagi-lagi di sini dapat menyebabkan yang namanya peradangan dan juga nyeri pada organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya ada yang namanya virus. Kalau tadi bakteri, ini adalah virus, yaitu herpes genital, yaitu virus herpes simplex tipe 2 yang ditularkan juga melalui hubungan seksual. Yang selanjutnya adalah keputihan. Nah, ini adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang sering terjadi pada wanita yang disebabkan oleh namanya parasit seperti jamur, candida dan ablika, ataupun protozoa maupun bakteri dan virus. Ya, di sini menyebabkan bahwa pada organ reproduksi wanita mengeluarkan lendir putih yang kualitas dan kuantitasnya itu banyak sekali. Nah, ini yang sering juga mungkin teman-teman dengar tentang AIDS, ya, yang disebabkan oleh yang namanya virus, Human Immunodeficiency Virus. Ini menyebabkan hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit sehingga virus ini menyerang sel darah putih. Nah, ini juga infeksi yang sering terjadi pada wanita, ya, seperti pada serviks, rahim, dan juga ovarium. Yang paling sering terjadi adalah menyebabkan radang panggul yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia, Trichomatis, dan Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini juga beberapa penyakit yang paling sering dan menjadi kasus yang cukup menjadi perhatian pada wanita, yang dimana penyakit ini bisa menyebabkan biasanya gangguannya adalah infertilitas, ya, dimana di sini kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini endometrium dapat tumbuh di indung telur, seperti dilihat di gambar, ya, ada di endometrium, terus ada di ovarium. Jadi di sini tumbuh yang namanya endometrium yang pada organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, itu adalah beberapa patologi yang terjadi pada organ reproduksi di wanita. Masih banyak sekali sebenarnya reproduksi yang bisa menyebabkan patologi pada wanita, karena tadi proses kita sebagai wanita itu melewati berbagai proses yang tidak dilewati pada laki-laki, ya, sehingga harus menjadi perhatian sekali terhadap apabila ada patologi-patologi yang dirasakan oleh seorang wanita. Namun tidak hanya itu, pada organ reproduksi laki-laki pun sering sekali terjadi yang namanya patologi ataupun penyakit, ya. Namun pada laki-laki ini biasanya kita akan menemukan patologi yang disebabkan karena adanya sumbatan, ya. Karena kalau kita melihat secara anatomi, sistem reproduksi laki-laki itu berbentuk tabung, ya, seperti saluran. Sehingga kalau yang namanya saluran itu sering sekali yang namanya terjadinya penyumbatan, ya, penyumbatan seperti infeksi saluran uretra, ya, karena menyebabkan infeksi sehingga menyumbat, ya. Ada juga yang namanya kelainan bawaan juga ada. Ini biasanya terjadi hipospadia, biasanya ini terjadi secara anatomi, ya, yang menyebabkan anatomi secara struktur organ reproduksi pria itu mengalami masalah. Oke, demikianlah mata kuliah patologi medis dasar tentang sistem reproduksi ini. Kesimpulannya adalah patologi-patologi yang terjadi pada sistem reproduksi pria dan wanita itu mengalami perbedaan, diantaranya adalah secara fungsi, di mana secara fungsi organ reproduksi wanita itu mengalami berbagai patologi yang disebabkan karena proses yang terjadi pada sistem reproduksi wanita itu mengalami beberapa hal, menstruasi, kehamilan, dan juga kelahiran. Dan secara struktur juga sistem reproduksi pria dan wanita ini mengalami perbedaan, ya, secara anatomi dan juga secara fungsinya, sehingga teman-teman harus memahami secara fungsi dan anatominya apa yang menyebabkan patologinya apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan patologi medis dasar dengan mata kuliah patologi sistem reproduksi pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.